Sekolah tak mudah bagi siswa SD Burabekor setelah sekolah mereka ambruk. Mereka harus menempuh jarak 6 kilometer untuk sampai ke sekolah baru SDI Klotong. Lalu bagaimana cerita siswa berjuang untuk ke sekolah setiap harinya dan kapan rencananya sekolah lama bisa diperbaiki? Kita berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga SIKA, Germanus Goleng, siswi kelas 4 SD Burabekor Yulianti Nonaida dan Kepala SD Inpres Klotong Sika Valerianus. Selamat malam Pak Germanus, Pak Valerianus dan juga adik Ida. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Kepala Sekolah dulu, ke Pak Valerianus. Saat ini kondisi di sana seperti apa kondisi sekolah dan menerima para siswa-siswi dari SD Burabekor? Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Selamat malam. Keadaan SD Kaki Burabekor sekarang sangat memprihatinkan. Lantaran siswa sekarang kan belajar di rumah penduduk sementara ini. Oh, jadi harus belajar di rumah penduduk ya? Tidak ada gedung sekolah ya? Iya. Itu untuk kelas 1 sampai kelas 3 di rumah penduduk begitu ya Pak Valerianus? Iya benar. Ada berapa siswa kurang lebih? Di sana keadaan siswa untuk sementara karena memang kami di sana masih kekurangan guru. Ya. Lalu jumlah siswa seluruhnya untuk di Burabekor berdasarkan hasil penyampaian dari Ketua RT 19 Burabekor, jumlah siswa seluruhnya itu ada 38 siswa. Itu dari kelas 2 sampai dengan kelas 6. Tetapi keadaan di sana karena memang kekurangan masalah fasilitasnya kurang, ya. Sehingga sejumlah siswa ada yang sudah ke sekolah yang memang cukup jauh juga sama seperti sekolah induk di sekolah saya sendiri. Kalau Ida setiap hari ke sekolah itu jauh sekali ya Ida ya? Sama siapa ke sekolah? Sama siapa Ida? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Jaraknya jauh sekali dari rumah, harus lewat apa saja untuk sampai ke sekolah baru? Ida, kalau sekolah itu harus melewati apa saja? Susah nggak jalannya ke sekolah? Susah. Oh, susah. Kalau hujan misalnya, gimana berangkat ke sekolahnya? Kalau hujan bisa berangkat sekolah nggak, Ida? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Jadi karena susah ya jalan yang dilaluinya ya, Ida? Iya. Ida tapi tetap semangat untuk berangkat sekolah? Tetap semangat. Kenapa Ida semangat walaupun susah jalannya ke sekolah? Supaya bisa dapat ilmu. Keren banget. Biar bisa dapat ilmu ya meskipun kondisi yang dilaluinya sulit. Pak Kadis, ini kan kondisinya sulit untuk anak-anak. Jaraknya juga jauh. Sekolah lamanya ambruk. Sejauh ini sudah ada atensi kah? Perbaikan segera? Baik, terima kasih untuk kondisi SD Blora Bupur, di mana Blora Bupur ini adalah kelas jauh atau SD kaki dari SDI Klotong. Nah, dan kita akui bahwa kondisi kelas darurat yang dibangun sendiri oleh masyarakat ini ambruk sejak 2 tahun lalu. Dan tahun ini kita sudah siapkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas di SD Blora Bupur. Oke. Sudah disediakan gitu anggarannya. Yang jadi kendala selama 2 tahun ini apa untuk perbaikannya, Pak Germanus? Untuk 2 tahun ini dengan kondisi bahwa daerahnya sulit, sehingga diantisipasi dengan kelas SD kaki atau kelas jauh dari SDI Klotong tadi, dan terkendala dengan anggaran yang ada di daerah, maka baru tahun ini dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas untuk SDI Blora Bupur.
Oke, tapi sudah dipantau begitu bahwa kelas 1 sampai kelas 3 bahkan harus belajarnya di rumah warga, Pak Germanus? Ya, kita sementara ini mendapat laporan dari masyarakat dan juga dari kepala sekolah memang kondisinya demikian dan kita siap untuk turun ke lokasi untuk melihat dari dekat dan untuk intervensi lebih lanjut. Coba perjuangannya Ida, kami mau tahu Tante dan juga tentu penonton lain ingin tahu lebih banyak Ida. Ida itu masuk sekolah jam berapa setiap hari? Jam 6.15. Jam 6.15. Kalau dari rumah berangkat jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5. Itu jalan kaki Ida ke sekolah sama kawan-kawan? Ida jalan kaki ke sekolahnya sama teman-teman? Iya. Berarti jam 5 itu masih gelap banget ya Ida ya? Lewat hutan begitu? Benar. Iya. Kalau pulangnya jam berapa Ida? Jam 12 sampai di rumah jam 1. Jam 12 siang sampai rumah jam 1. Pak, tapi Ida capek di jalan masih bisa semangat belajar ya Ida ya? Iya. Pak Kepala Sekolah, kalau saya ya sebagai ibu berpikir anak berangkat jam 5 pagi sampai di sekolah 6.15 dengan kondisi penerangan yang terbatas. Nah, kalau dari sekolah bagaimana mengawasi atau bekerja sama dengan orang tua begitu agar anak-anak aman sampai di sekolah? Oke, baik. Untuk sementara kami antisipasi, itu termasuk saya sendiri sudah turun ke lokasi untuk di SD yang kelas jauh. Baru sebentar juga kami sudah sampai di sana, saya melihat secara dekat bahwa memang artinya bahwa partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Mereka juga tetap semangat, lalu untuk sementara nanti tetap mereka akan bangun sementara untuk tiga ruang kelas. Oke. Orang tua murid juga sudah ikut bahu-membahu untuk membangun ruang sementara ya Pak ya? Ya, untuk sementara mereka siapkan materialnya. Dan di depan itu sudah mulai dengan pelaksanaan kegiatan itu. Oke, kalau siswa-siswi tetap konsentrasi belajar, prestasi yang sudah diraih katanya berprestasi betul ya Pak ya, luar biasa. Ya, mereka sampai dengan saat ini tetap semangat. Hebat, hebat sekali. Jadi para siswa ini masih tetap semangat dengan kondisi yang terbatas. Tentu semangat ini jangan sampai luntur di tengah jalan begitu Pak Kadis. Bisakah diperkirakan dalam waktu paling cepat kapan perbaikan ini akan dilakukan? Ya, kita anggaran untuk tahun 2023 ini siap dilaksanakan pada bulan Agustus ini dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun sudah bisa selesai. Oke, targetnya akhir tahun selesai. Untuk sementara kan masih menumpang di rumah warga, itu disupport juga kebutuhannya untuk para siswa di sana, Pak? Baik, untuk sementara semuanya adalah swadaya daripada masyarakat atau kepedulian daripada masyarakat setempat, di mana sudah menyediakan rumahnya untuk sebagai ruangan kelas untuk belajar dan segala sesuatu fasilitasnya sementara adalah partisipasi murni dari masyarakat. Jadi swadaya ya Pak ya. Ini kan tentu sulit juga untuk masyarakat karena ini tanggung jawab pemerintah bisa kita katakan begitu ya Pak. Bagaimana pemerintah menyikapi ini? Karena kan kalau swadaya saja masyarakat pun juga punya kebutuhannya masing-masing begitu. Ya, kita siap, pemerintah siap untuk mengadakan kekurangan-kekurangan yang sementara ini dibutuhkan oleh sekolah, dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang punya kepedulian terhadap pendidikan dan sampai memberikan rumahnya untuk dijadikan sebagai ruang kelas untuk belajar. Kalau sejauh ini Pak Valerianus, bantuan yang sudah diterima kepada sekolah apa saja selain swadaya dari masyarakat? Baik, untuk sementara di SD kelas jauh itu sampai dengan saat ini belum ada bantuan sama sekali. Hanya kebetulan saya turun tadi itu melihat secara langsung di lapangan. Cuman yang ada di sana itu adalah 2 meja murid dengan 3 bangku murid. Gurunya ada berapa? Silakan saya dilanjutkan dulu Pak Valerian.
Bagaimana Bapak? Proses pembelajarannya tetap berjalan seperti biasa. Artinya sementara ada yang duduk di balai-balai, gitu. Iya. Kalau jumlah muridnya sekitar 30-an lebih, untuk gurunya ada berapa, Pak? Gurunya sementara itu ada 2 orang, satu guru honor, terus satunya guru P3K yang baru diangkat. Nah, Pak Germanus, jadi kalau kita lihat kan ini satu infrastrukturnya, sarana prasarana untuk belajarnya masih kurang. Agustus ini ditargetkan mulai dibangun, tapi juga gurunya juga masih kurang untuk mengajar anak di sana. Seperti apa jadi antisipasi dalam waktu dekatnya? Karena kan kalau bicara sekolah berkejaran dengan waktu begitu, Pak. Ya, baik, untuk mengatasi kekurangan guru yang ada di SDI Klotong dan juga sebaran guru dari SDI Klotong itu harus juga dibagi sampai di SD Kaki Burabekor, maka kita melihat daripada jumlah guru yang sementara ini ada, untuk sementara ini di Burabekor 2 orang, maka kita koordinasi dengan kepala sekolah dan meminta supaya kepala sekolah segera menugaskan tambah 1 guru untuk ke SD Burabekor. Karena di sana ada 3 rombel, 3 tingkatan kelas, sampaikan bahwa ada kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kalau dari sisi siswa, Ida, harapannya Ida apa? Sekolahnya segera dibangun lagi? Segera dibangun lagi. Oh, segera dibangun lagi biar juga lebih nyaman ya, Ida ya, belajarnya. Kalau Pak Valerianus sambil menunggu ini kan ada proses yang masih harus dilakukan pemerintah, tapi apa yang bisa dilakukan agar anak-anak tetap semangat belajar, guru juga bisa mengajar dengan optimal meskipun kondisinya serba terbatas? Oke, kalau memang dari saya siapkan tenaga guru untuk saya minta mereka untuk segera ke kelas jauh, yaitu di... Ya. Dan ini semoga bisa membantu. Sambil juga yang diharapkan adalah segera diperbaiki ya Pak Valerianus. Ini Pak Germanus Goleng dan juga dari Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Sika, agar Ida dan kawan-kawan tetap semangat dan tetap lancar. Ida, semangat belajarnya ya. Iya. Salam buat teman-teman, Ida jaga kesehatan ya. Karena kita tahu bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagai amanat konstitusi di pasal 31 ayat 1. Terima kasih atas waktunya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Sika, Germanus Goleng. Terima kasih siswi kelas 4 SD Burabekor Yulianti Nona Ida dan Kepala SD Inpres Klotong Sika, Valerianus. Selamat malam Pak Valerianus, Pak Germanus, juga Ida. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.